Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang kelompok sosial. Nama saya Mas Ayu Syarani, absen 13. Dan dalam video kali ini, teman-teman saya akan ikut menjelaskan, yaitu Aditya, absen 1, Zaidan, absen 17, Nadine, absen 18, Sabin, absen 32, dan Talita, absen 36. Yang pertama ada kelompok sosial nyata. Kelompok sosial nyata adalah kelompok yang kehadirannya selalu konstan atau tetap dan lebih terorganisir, namun belum tentu karena kesengajaan. Kelompok sosial nyata terdiri dari, yang pertama, kelompok statistik. Kelompok statistik adalah kelompok yang anggota-anggotanya tidak memiliki kesadaran sosial. Contoh, kelompok penduduk usia 10-15 tahun di suatu kecamatan. Yang kedua, ada kelompok sosietal. Ciri kelompok sosietal antara lain terbentuk dengan sendirinya, kemungkinan terhimpun dalam satu wadah tertentu, kemungkinan terjadi interaksi, kemungkinan terjadi kesadaran kelompok, dan kehadirannya konstan. Yang terakhir ada kelompok sosial. Kelompok sosial terbentuk karena adanya kesamaan, seperti tempat tinggal atau pekerjaan yang sama, dan memiliki anggota yang berinteraksi dan melakukan komunikasi secara terus-menerus. Sekarang saya akan menjelaskan kelompok sosial primer dan kelompok sosial sekunder. Kelompok primer adalah kelompok yang di dalamnya terdapat interaksi sosial. Anggota saling mengenal secara dekat dan berhubungan erat di dalam kehidupan, contohnya keluarga dan teman dekat. Sedangkan kelompok sosial sekunder adalah kelompok individu yang di dalamnya terdapat interaksi sosial secara tidak langsung, berjauhan dan ikatan yang di dalamnya kurang erat. Kelompok ini lebih bersifat objektif. Contohnya adalah partai politik. Selanjutnya adalah kelompok sosial paguyuban dan patembayan. Yang pertama itu kelompok sosial paguyuban. Paguyuban atau Gemeinschaft adalah kelompok sosial yang memiliki ikatan erat, intim, dan harmonis dalam setiap anggotanya. Mereka memiliki ikatan batin dan hubungan yang berlangsung bersifat informal. Contohnya, paguyuban karena ikatan darah. Contohnya itu keluarga, paguyuban warga Betawi, dan lain-lain. Selanjutnya ada paguyuban karena tempat, contohnya rukun warga, rukun tetangga, dan lain-lain. Selanjutnya paguyuban karena ideologi, contohnya paguyuban ontel, sepeda ontel, paguyuban warga peduli lingkungan, dan lain-lain. Yang kedua ada kelompok sosial patembayan. Patembayan atau Gesellschaft adalah kelompok sosial yang hanya bersifat sementara dan semu. Bentuk kelompok ini sering terdapat dalam hubungan atau ikatan perjanjian berdasar pada ikatan timbal balik, contohnya ikatan antar pedagang, serikat buruh. Kelompok sosial solidaritas organik dan kelompok sosial solidaritas mekanik. Yang pertama ada kelompok sosial solidaritas organik. Kelompok sosial solidaritas organik adalah kelompok masyarakat yang telah mengerti pembagian kerja. Solidaritas ini bersifat mengikat sehingga unsur-unsur dalam masyarakat saling bergantung. Contohnya yaitu masyarakat perkotaan. Yang kedua ada kelompok sosial solidaritas mekanik. Kelompok sosial solidaritas mekanik adalah kelompok masyarakat yang masih dan belum mengenal pembagian kerja, sehingga masing-masing kelompok tidak memerlukan bantuan kelompok dari luar. Contohnya itu masyarakat pedesaan. Kelompok sosial in-group dan out-group. Kelompok sosial in-group adalah kelompok di mana ketika anggota individu mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok sosialnya. Sifat dalam kelompok sosial ini dikarenakan adanya faktor simpati dan selalu memiliki perasaan yang dekat dengan anggota-anggota dalam kelompok. Contohnya, para ibu warga RW 01 mengaku PKK RW 01 adalah kelompok mereka. Yang kedua, kelompok sosial outgroup. Kelompok sosial outgroup adalah di mana ketika individu di dalamnya diartikan sebagai lawan grupnya. Sifat kelompok sosial ini umumnya ditandai dengan adanya sifat kelainan yang berwujud antagonisme dan antipati, sehingga terdapat kaitan erat dengan istilah kami, kita, dan mereka. Contohnya, kami adalah guru, sedangkan mereka adalah dosen. Kelompok sosial formal dan informal. Yang pertama, kelompok sosial formal. Kelompok formal adalah kelompok yang di dalamnya terdapat peraturan dan mempunyai peranan atau hierarki serta pembagian kerja yang jelas dan terstruktur. Contoh, organisasi mahasiswa dan organisasi kepemerintahan. Yang kedua, kelompok sosial informal. Kelompok informal adalah kelompok terbentuk dari interaksi yang dilakukan berulang kali, daya tarik, dan kebutuhan individu. Individu yang tergabung dalam kelompok ini biasanya tidak mempunyai strukturisasi dan peran yang baik dalam keanggotaan kelompok sosial tersebut, seperti contohnya kelompok arisan.
Sekarang untuk pertanyaannya. Yang pertama, mengapa di antara kelompok sosial in-group dan out-group sering terjadi perpecahan? Yang kedua, mengapa kelompok sosial organik identik dengan masyarakat perkotaan? Dan yang ketiga, sebutkan contoh kelompok sosial patembayan bersifat formal yang dapat ditemui di kehidupan sehari-hari.